Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar pada SMK OTKP. Sebelumnya, izinkan kami perkenalkan diri. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan, yaitu saya sendiri, Desi Mutiara. Selanjutnya, dari rekan saya, Dewi Sinta Ayu dan Ilham Arya Prasetya. Next. Di sini akan ada 4 bahasan, yaitu yang pertama, penjelasan mengenai standar kompetensi lulusan, SKL, kompetensi inti atau KI, dan kompetensi dasar atau KD. Yang kedua, penjelasan mengenai dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan tingkat SMK. Yang ketiga, mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengukur gradasi untuk dimensi tersebut di atas, yang keduanya sesuai dengan Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Dan yang terakhir yaitu kaitan antar SKL, KI, dan juga KD. Next. Langsung saja, yang pertama yaitu penjelasan mengenai SKL, KI, dan KD. SKL sendiri merupakan kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan SKL. SKL menjadi acuan utama dalam pengembangan kompetensi inti. Selanjutnya, KI nantinya dijabarkan ke dalam kompetensi dasar. Rumusan SKL tertuang dalam Permendikbud RI nomor 20 tahun 2016 tentang standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah. Selanjutnya yaitu KI. KI merupakan tingkat kemampuan untuk mencapai SKL yang harus dimiliki seorang peserta didik pada setiap tingkat kelas atau program yang menjadi landasan pengembangan kompetensi dasar. KI mencakup sikap yaitu spiritual dan sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian ada KD. KD merupakan kemampuan dan materi pembelajaran minimal yang harus dicapai peserta didik untuk suatu mata pelajaran pada masing-masing satuan pendidikan yang mengacu pada kompetensi inti. KD bisa dipahami juga sebagai sejumlah kemampuan minimal baik sikap, pengetahuan, maupun keterampilan yang harus dikuasai peserta didik pada suatu mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator pencapaian kompetensi. Next. Selanjutnya, saya akan membahas bahasan kedua, yaitu mengenai dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan tingkat SMK sesuai Permendikbud nomor 20 tahun 2016. Next. Dimensi sikap memiliki perilaku yang mencerminkan sikap beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkarakter jujur dan peduli, bertanggung jawab, belajar sejati sepanjang hayat, sehat jasmani dan rohani. Sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan keluarganya, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Yang kedua, dimensi pengetahuan memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, humaniora. Mampu mengaitkan pengetahuan di atas dalam konteks diri sendiri, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, serta kawasan regional dan internasional. Yang ketiga, dimensi keterampilan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak, kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, komunikatif, melalui pendekatan ilmiah sebagai pengembangan dari yang dipelajari di satuan pendidikan dan sumber lain secara mandiri. Nah, di dalam dimensi pengetahuan ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Untuk penjelasannya akan dijelaskan oleh rekan saya, Ilham Arya. Selanjutnya terdapat
Istilah pengetahuan. Ada beberapa istilah pengetahuan, yaitu yang pertama faktual, pengetahuan teknis dan spesifik, detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, kawasan, regional, dan internasional. Selanjutnya konseptual, yaitu terminologi atau istilah dan klasifikasi, kategori, prinsip, generalisasi, teori, model, dan struktur yang digunakan terkait dengan pengetahuan teknis dan spesifik. Detail dan kompleks berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Yang ketiga yaitu prosedural. Pengetahuan tentang cara melakukan sesuatu atau kegiatan yang terkait dengan pengetahuan teknis, spesifik, algoritma, metode, dan kriteria untuk menentukan prosedur yang sesuai berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Dan yang terakhir, metakognitif. Pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri sendiri dan menggunakannya dalam mempelajari pengetahuan teknis, detail, spesifik, kompleks, kontekstual, dan kondisional berkenaan dengan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya terkait dengan masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan internasional. Untuk bahasan yang ketiga yaitu hal-hal apa yang harus diperhatikan dalam mengukur gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan. Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar jenjang pendidikan memperhatikan yaitu yang pertama perkembangan psikologis anak, lingkungan dan kedalaman, kesinambungan, fungsi satuan pendidikan, dan yang terakhir lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Sinta. Selanjutnya pertanyaan keempat yaitu kaitan antara SKL, KI, dan KD. Standar kompetensi lulusan adalah muara utama pencapaian semua mata pelajaran pada satuan pendidikan atau jenjang pendidikan tertentu. Kompetensi inti atau KI adalah pijakan pertama pencapaian yang dituju semua mata pelajaran pada tingkat kompetensi tertentu. Kompetensi dasar atau KD adalah tingkat kemampuan suatu pokok bahasan pada suatu mata pelajaran yang mengacu pada kompetensi inti. Dapat dilihat pada bagan di sebelah kiri ini. Kompetensi inti KI1 dan KI4 memberikan arah tingkat kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal yang harus dicapai peserta didik. Kompetensi dasar dari KI3 adalah dasar pengembangan materi pembelajaran. Sedangkan kompetensi dasar KI4 mengarahkan keterampilan dan pengalaman belajar yang perlu dilakukan peserta didik. Dari sinilah pendidik dapat mengembangkan proses belajar dan cara penilaian yang diperlukan melalui pembelajaran langsung. Pembelajaran dari proses pembelajaran dan pengalaman belajar. Peserta didik akan memperoleh pembelajaran tidak langsung berupa pengembangan sikap sosial dan spiritual yang relevan dengan pedoman pada kompetensi dasar dari KI2 dan KI1. Yang terakhir, rangkaian dari KI1 sampai yang terakhir adalah rangkaian dari KI sampai KD, sampai dengan penilaian tertuang dalam silabus, kecuali untuk tujuan pembelajaran. Tidak diwajibkan dicantumkan baik RPP maupun dalam silabus. Next. Selanjutnya adalah contoh mata pelajaran otomatisasi dan tata kelola sarana dan prasarana. Dalam SKL pengetahuan, memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam matematika, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab atau dampak fenomena dari kejadian. Selanjutnya, ketiga pengetahuan. Memahami, menerapkan,
menganalisis, dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar, dan metakognitif sesuai dengan bidang dan lingkup kerja otomatisasi dan tata kelola perkantoran pada tingkat teknis, spesifik, detail, dan kompleks, berkenan dengan ilmu pengetahuan teknologi, seni, budaya, dan humaniora dalam konteks pengembangan potensi diri sebagai bagian dari keluarga, sekolah, dunia kerja, warga masyarakat, nasional, regional, dan internasional. Selanjutnya, ada 3.1 menjelaskan administrasi sarana. 3.2 menguraikan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. 3.3 mengemukakan fungsi administrasi sarana dan prasarana. Next. Dalam SKL bidang keterampilan memiliki keterampilan berpikir dan bertindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret dalam menyelesaikan masalah secara mandiri. KI 4 keterampilan melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bidang kerja, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran. Menampilkan kinerja di bawah bimbingan dengan mutu dan kualitas yang terukur sesuai dengan standar kompetensi kerja. KD 4.1 melakukan identifikasi ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. 4.2 mengelompokkan ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.